Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini kami akan menjelaskan materi kami, yaitu Jepang sebagai negara imperialis yang beranggotakan Yajiro Azima, Aufa Aziz Rizkullah, De Stefani Caroline, Niaga Nur Atha, dan Niken Primadiani. Dan pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Niaga Nur Atha. Cina dan Jepang adalah dua negara yang berada di kawasan Asia Timur, dan kedua negara ini adalah dua negara yang besar, di mana kedua negara ini saling berebut dan bersaing untuk menjadi negara yang paling kuat. Dan dalam segala aspek, sampai ke dalam aspek perebutan wilayah kekuasaan, terjadinya perang antara Cina dan Jepang terjadi pada tanggal 1 Agustus 1894 sampai 17 April 1895. Saat itu Cina masih di bawah pemerintahan dinasti Qing dan Jepang masih di bawah pemerintahan Kaisar Meiji. Pada saat itu dari pihak Korea yang dijajah oleh Cina memohon kepada Jepang untuk mengusir Cina dari wilayah Korea, karena dari pihak Jepang sendiri berniat untuk mengambil alih wilayah Korea. Maka terjadilah peperangan antara Cina dan Jepang, di mana dari pihak Jepang sendiri merasa diuntungkan, dan dari pihak Cina sendiri merasa dirugikan oleh peperangan. Ya, sekian. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin membacakan pertempuran Tonghak yang terjadi pada tahun 1893. Pertempuran Tonghak ini terjadi karena banyak terjadinya kekecewaan dari kaum petani dan nelayan terhadap pemerintah Korea, karena banyak nelayan Jepang yang mengambil ikan di wilayah perairan Korea. Pertempuran ini merupakan awal mula terjadinya perang antara Cina dan Jepang yang pertama. Ya, selanjutnya ada pertempuran Pyongyang yang terjadi pada 15 September 1894. Dalam pertempuran ini pasukan Cina ingin menyerang Jepang melalui jalur darat dan jalur laut. Namun diketahui karena kondisi geografis kota Pyongyang yang sebenarnya tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Terima kasih. Pelabuhan Archer di Jazirah Liaodong di selatan Manchuria telah diperkuat Rusia hingga menjadi sebuah pangkalan angkatan laut besar. Jepang membutuhkan kekuasaan laut untuk berperang di daratan Asia, karena tujuan militer pertama mereka adalah untuk menetralkan armada Rusia di Pelabuhan Archer. Nah, pada 8 Februari malam, armada Jepang ini di bawah pimpinan Laksamana Heihachi Togo memulai peperangan dengan sebuah serangan torpedo mendadak pada kapal-kapal Rusia di Pelabuhan Archer, sehingga dua kapal perang Rusia itu menjadi rusak berat. Serangan-serangan itu berkembang menjadi pertempuran Pelabuhan Archer esok paginya. Nah, di kesempatan itu, Jepang tidak berhasil menyerang Rusia dengan menggunakan meriam-meriam darat dari pelabuhan, dan armada Rusia menolak untuk meninggalkan pelabuhan itu, lalu kemudian pergi ke laut terbuka. Khususnya setelah kematian Laksamana Stephen Osipovich Makarov pada 13 April, pertempuran-pertempuran ini memberikan perlindungan bagi sebuah pasukan Jepang untuk mendarat dekat Incheon di Korea, dan dari sana mereka menduduki Seoul dan berikutnya seluruh Korea. Nah, pada akhir April, tentara Jepang di bawah Kuroki Itei bersiap-siap menyeberangi Sungai Yalu ke Manchuria yang saat itu diduduki oleh Rusia. Sebagai jawaban terhadap strategi Jepang yang memberikan kemenangan cepat untuk menguasai Manchuria, Rusia melakukan tindakan-tindakan penghalang untuk memperoleh cukup waktu untuk menunggu tibanya pasukan-pasukan tambahan yang datang melalui jalan kereta api Trans-Siberia yang panjang. Pada 1 Mei, pecahlah pertempuran Sungai Yalu. Dalam pertempuran ini, pasukan-pasukan Jepang menyerang sebuah posisi Rusia yang setelah mereka menyeberangi sungai itu tanpa menghadapi perlawanan. Ini adalah sebuah pertempuran besar pertama dari perang di daratan.
pasukan Jepang ini bergerak maju dan mendarat di beberapa titik di pantai Manchuria setelah melakukan sejumlah pertempuran hingga memukul balik kepada pasukan-pasukan Rusia ke pelabuhan Archer. Nah, pertempuran-pertempuran ini tetap bersifat pasif dan tidak melakukan serangan balasan. Nah, di laut perang ini sama brutalnya setelah penyerangan pada 8 Februari terhadap pelabuhan Archer. Pasukan Jepang berusaha mencegah pasukan Rusia menggunakan pelabuhan itu. Perang ini menandai bangkitnya kekuatan Asia menandingi kekuatan Barat yang berkuasa di Tiongkok pada saat itu. Kemenangan ini membuat kekuatan Barat harus memperhitungkan Jepang di dalam urusan politik di Asia. Selain itu, kemenangan ini memicu kebangkitan nasional di negara-negara Asia lainnya yang sedang terjajah oleh negara Eropa. Dan ini membuat negara-negara Asia berpikir bahwa negara-negara di Asia ini dapat sejajar dengan negara-negara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Primadiani dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2019. Saya dari kelompok Jepang sebagai negara imperialis. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang Perang Rusia-Jepang. 10 Februari 1974 sampai 5 September 1955 adalah konflik yang sangat berdarah yang tumbuh dari persamaan antara ambisi imperialisme Rusia dan Jepang di Manchuria dan Korea. Peperangan ini utamanya terjadi karena perebutan kota Port Arthur dan Jazirah Liaodong, ditambah dengan jalur rel dan pelabuhan tersebut ke Harbin. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, berbagai negara barat bersaing merebutkan pengaruh perdagangan di wilayah Asia Timur. Sementara Jepang berjuang untuk menjadi negara yang besar dan modern. Lokasi Jepang mendorongnya untuk memusatkan perhatian pada dinasti Choson di Korea dan dinasti Qing di Tiongkok Utara, sehingga membuat negara itu bersaing dengan negara tetangganya yaitu Rusia. Upaya Jepang untuk menduduki ke Korea menyebabkan pecahnya perang Tiongkok-Jepang. Kekalahan yang dialami Tiongkok dalam perang itu menyebabkan ditandatanganinya Perjanjian Shimonoseki pada 17 April 1895. Dengan perjanjian itu, Tiongkok melepaskan kliennya atas Korea dan menyerahkan Taiwan dan Lushokou yang sering disebut dengan Port Arthur. Namun, tiga kekuatan barat yaitu Rusia, Kekaisaran Jerman, dan Republik Ketiga Prancis melalui intervensi tiga negara pada 23 April 1895 Jepang untuk menyerahkan Port Arthur dan belakangan Rusia pada tahun 1898 merundingkan penyewaan pangkalan angkatan laut selama 25 tahun dengan Tiongkok. Sementara itu, pasukan-pasukan Rusia menduduki sebagian besar wilayah Manchuria Rusia dan Jepang berusaha mengambil alih Korea. Selanjutnya, setelah gagal mendapatkan perjanjian yang menggantungkannya dengan Rusia, Jepang mengirimkan sebuah ultimatum pada 31 Desember 1903, memutuskan hubungan diplomatik pada 8 Februari dan mulai menyerang 2 hari kemudian. Kedua pihak mengeluarkan pernyataan perang pada 10 Februari. Di bawah hukum internasional, serangan Jepang tidak dapat dianggap sebagai serangan tersembunyi karena ultimatum telah dikeluarkan. Namun, demikian setelah serangan Pearl Harbor, seringkali dikatakan bahwa ini adalah salah satu contoh betapa Jepang suka melakukan serangan mendadak. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Jepang dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua. Jepang ikut serta dalam Perang Dunia Pertama dari tahun 1914 sampai 1918
18 dalam aliansi persetujuan negara dan memegang peran penting dalam pengamanan jalur laut di Pasifik Barat dan Samudra India terhadap Angkatan Laut Kekaisaran Jerman. Dari segi politik, Jepang mengambil kesempatan untuk memperluas daerahnya di Tiongkok dan untuk mendapat pengakuan sebagai negara besar di pasca perang geopolitik. Militer Jepang merampas harta milik Jerman di Pasifik dan Asia Timur, tetapi tidak ada mobilisasi besar dalam skala ekonomi. Menteri Luar Negeri Kato Takaki dan Perdana Menteri Okuma memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas pengaruh Jepang di Cina. Mereka bergabung dengan Sun Yat-sen, kemudian mengasingkan diri di Jepang, tetapi gagal. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, lembaga birokrat otonom daerah, membuat keputusan sendiri untuk melakukan perluasan di Pasifik. Mereka ingin merebut wilayah Mikronesia Jerman untuk pada garis khatulistiwa. Selanjutnya, kira-kira 75 tahun yang lalu, tepatnya 7 Desember 1941, terjadi serangan militer mendadak yang menggemparkan seluruh dunia, terutama publik Amerika Serikat. Ya, mungkin beberapa dari antara kalian ada yang bisa menebak serangan yang saya maksud. Adalah serangan atas pangkalan militer Amerika Serikat di Kepulauan Hawaii oleh 400 lebih pesawat tempur imperialis Jepang. Serangan ini begitu mengejutkan karena dilakukan tanpa peringatan atau deklarasi perang apapun. Terlebih hal ini dilakukan oleh sebuah negara yang selama ini mengucilkan diri dari dunia luar. Sebuah negara yang sekilas tidak punya kepentingan apapun pada percaturan politik dunia, tetapi tiba-tiba saja melakukan serangan mendadak pada salah satu negara superpower yang juga sekaligus menjadi puncak dan pemicu Perang Dunia Kedua. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dalam video ini terkait materi yang kami bahas. Kurang dalam bijak mohon maaf. Terima kasih.